Kita ucapkan selamat datang ahlan wa sahlan kepada guru kita, tamu mulia kita, Ustaz Sayyidul Habib Ahmad bin Naufal bin Salim bin Ahmad bin Jindan. Kita doakan mudah-mudahan beliau sehat afiat, mudah-mudahan majlis kita makin berkah dengan kedatangan beliau. Langsung saja kita dengarkan untian mutiara ilmu yang akan disampaikan oleh beliau. Mudah-mudahan apa yang disampaikan mendapatkan untuk kita semua ilmu yang barokah dan manfaat. Kepada beliau kita persilahkan. Sallu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Alhamdulillah. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di siang hari yang mulia ini kita sama-sama berkumpul acara pengajian majelis bulanan, terus Riyadul Mustafa, terus juga katanya tasyakuran pernikahan. Mudah-mudahan semuanya rumah tangga kita dikasih keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rumah tangga yang berkah adalah rumah tangga yang hidup di dalamnya agama Allah Subhanahu wa taala. Rumah tangga yang berkah adalah rumah tangga yang misinya untuk menggembirakan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lah, apa urusannya rumah tangga sama Nabi Muhammad? Iya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bilang di dalam hadisnya, an-nikahu min sunnati, faman raghiba an sunnati falaysa minni. Pernikahan itu bagian dari ajaranku, kata Nabi. Kita orang Islam, kita menikah bukan sebagai adat istiadat, bukan sebagai demi sekedar membangun rumah tangga layaknya manusia lain di luar sana, tidak. Tetapi kita menikah membangun rumah tangga sebagai ibadah, menjalankan perintah Rasulullah, tunduk kepada perintah beliau yang mengatakan an-nikahu min sunnati faman raghiba an sunnati falaysa minni. Nikah adalah bagian daripada sunnahku, yang berpaling dari sunnahku bukan bagian dariku, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya orang yang berpaling dari pernikahan, nggak mau menikah tanpa ada alasan yang jelas, yang semacam ini berpaling dari sunnahnya Rasulullah, dari ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam, bagian dari agama. Kemudian juga lain daripada itu pernikahan itu tujuan utamanya. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, beliau katakan dalam hadisnya, tanakahu takfuru fa inni mubahin bikumul umama yaumal qiyamah. Menikahlah kalian, perbanyaklah keturunan, karena kelak aku akan membanggakan kalian di hadapan para nabi dan umatnya. Artinya tujuan nikah dan memperbanyak keturunan bukan sekedar menikah itu begitu aja. Tetapi Nabi bilang tujuannya apa? Karena aku, untuk aku kelak akan membanggakan kalian di hadapan para nabi dan umatnya. Itu tujuan utamanya. Makanya seperti saya bilang, hadirin wal hadirat, ketika kita menikah, jadikan tujuan utama kita, visi misi kita di dalam pernikahan, ketika kita menikah dan membangun rumah tangga, menggembirakan hati Rasul sallallahu alaihi wasallam, agar kita, anak keluarga kita, rumah tangga kita layak untuk dibanggakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin wal hadirat, ini bukan hal sepele loh. Nabi ingin membanggakan kita. Lihat, yang mau ngebanggain kita siapa? Rasulullah. Terus kita mau ngasih kepada Rasulullah kualitas rendahan? Enggak lah. Ini sosok yang paling berkualitas di alam semesta, ingin membanggakan kita. Karena itu kita harus mempersembahkan kepada beliau rumah tangga yang sangat berkualitas, yang layak dibanggakan oleh beliau. Dibanggakannya oleh beliau di hadapan siapa? Di hadapan manusia-manusia berkualitas, di hadapan para nabi dan umatnya. Itu amanat dari Allah bakal kita sekalian. Nah, rumah tangga yang layak dibanggakan yang bagaimana? Rumah tangga yang layak dibanggakan oleh Nabi Muhammad, yang hidup di dalamnya Al-Quran, yang hidup di dalamnya taqwa, yang hidup di dalamnya qiyamul lail, yang hidup di dalamnya agama Allah, ajaran dan syariat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang layak dibanggakan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan suami istri. Mereka bahu membahu untuk mewujudkan itu.
Dan ambil kabar, kalau suami dan istri mereka bahu-membahu untuk mewujudkan itu demi Rasulullah SAW. Ya, mereka bahu-membahu demi untuk mewujudkan visi dan misi utama mereka menjadi rumah tangga yang dibanggakan oleh Rasulullah. Ambil kabar gembira, Allah akan mewujudkan impian tersebut lebih dari yang diharapkan. Kenapa? Sebab ketika kita berusaha untuk Allah, berusaha untuk Rasulullah, usaha kita bakal dihargai oleh Allah dan Rasulnya, dan bakal dibantu, dibimbing kita. Allah, Nabi Muhammad bilang, innamal a'malu bin niat. Amal perbuatan tergantung dari niatnya, dan ganjaran dari Allah sesuai dengan niat kita. Kalau niat kita membangun rumah tangga untuk itu, diganjar oleh Allah hal yang kita impikan itu, yang kita niatkan itu. Maka itu, siapa yang nggak bangga ketika anak-anaknya hafal Quran? Siapa yang nggak bangga ketika anak-anaknya menjadi manusia yang bertakwa? Siapa yang nggak bangga dari orang tua ketika anak-anaknya bakti kepadanya? Dan rumah tangga semacam inilah yang akan dibanggakan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Oh, itu dambaan setiap orang tua, dambaan setiap suami dan istri mendapatkan rumah tangga yang apa itu? Sakinah, rahmah, mawaddah, ketentraman, kasih sayang, cinta yang ada di dalamnya. Karena itu ini nggak bakal terwujud kalau kita nggak memprioritaskan takwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena itu hadirin, mudah-mudahan rumah tangga kita tuh dijadikan rumah tangga yang terbaik, rumah tangga yang bahagia, yang dibanggakan oleh Nabi Muhammad SAW. Tetapi ini semua bapak-bapak, ibu-ibu, nggak bakal muncul ting begitu aja, enggak. Harus ada usaha dan proses. Harus ada usaha dan proses, nggak gampang, nggak mudah. Ya, harus ada usaha dan proses. Perlu sabar dan perlu banyak doa. Ya, sebab hidayah itu di tangan Allah, dan perlu totalitas, dan kita perlu juga panutan. Kita kalau pengen kebahagiaan dalam rumah tangga kita, jadikan panutan kita adalah orang-orang yang rumah tangganya bahagia. Bagaimana itu? Cari rumah tangga yang bahagia, siapa kalau bukan rumah tangganya Nabi Muhammad SAW. Wah, Nabi Muhammad sih emang istimewa, tapi kan kita apa dibanding Rasulullah? Ibu-ibu tahu gak kenapa Nabi Muhammad menikah dengan banyak wanita? Ini jarang orang tahu hikmah di balik itu. Nabi menikah 11 istri, 2 wafat sebelum beliau, dan 9 beliau wafat meninggalkan 9 istri. Total 11. Nabi menikah dengan banyak wanita, tahu kenapa? Salah satu hikmahnya itu setiap wanita yang dinikahi oleh Rasulullah SAW punya karakter yang berbeda-beda, sesuai dengan keberagaman karakter wanita-wanita dari umatnya. Paham gak? Sehingga siapapun dari umatnya dengan karakter apapun bisa menjadikan salah satu dari istri Rasulullah sebagai panutannya. Sebagai contoh, ada wanita di tengah-tengah kita, jalan hidupnya bisnis, terus habis menikah mau ninggalin bisnisnya? Enggak harus. Kok begitu? Iya, panutan kita Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kami punya istri business woman. Iya, dan waktu Nabi menikah dengan seorang istri tersebut yang merupakan business woman, kerjaannya bahkan didukung oleh Rasulullah untuk melanjutkan bisnisnya, dan keuntungannya itu dijadikan sebagai bagian daripada perjuangan Nabi besar Muhammad. Ini susah. Begitu menikah dengan seorang Khadijah, wanita paling kaya di Mekah, wanita paling kaya di Mekah, bisnisnya maju sampai itu laki-laki dari penduduk Mekah itu datang kepada Khadijah untuk mengambil modal, ya, untuk mengambil barang diperjualkan di negeri Syam. Sampai seperti itu kekayaannya Sayyidatuna Khadijah. Sampai ketika Nabi Muhammad menikah dengan Sayyidatuna Khadijah, beliau menjadi orang yang sangat terhormat, kaya raya, dan berbagi kepada sesama bersama Sayyidatuna Khadijah. Nah, pelajari tentang kehidupan Nabi Muhammad dengan Sayyidah Khadijah. Pelajari, maka kita akan jadikan itu semua sebagai panutan kita, pedoman kita di dalam berumah tangga. Nabi juga menikah, ada kan beberapa wanita di antara kita ustazah.
ngajar di sini, ngajar di situ, pengajian di sini, pengajian. Memang apa namanya? Ustazah. Ya. Nabi juga menikah dengan seorang wanita ustazah. Oh, siapa itu? Iya, Sayyidatuna Aisyah. Aisyah seorang ustazah. Dari semua istri-istri Nabi Muhammad yang paling alim dia, Sayyidatuna Aisyah. Sampai dikatakan tuh kalau ilmunya wanita-wanita dikumpulkan di satu tempat, ilmunya Aisyah di satu tempat, ilmunya Aisyah jauh lebih hebat daripada ilmunya para wanita yang ada di muka bumi dari umatnya Nabi Muhammad SAW. Wanita yang paling alim. Terus juga lain dari itu mengajar Sayyidatuna Aisyah. Bukan nggak ngajar, yang belajar sama beliau orang-orang besar semua, ulama-ulama semua, baik laki-laki maupun perempuan. Terus Sayyidatuna Aisyah kritis orangnya. Jangankan Abu Hurairah seorang sahabat, terkadang Nabi Muhammad pun dikritisi oleh beliau, oleh Sayyidatuna Aisyah. Dan itu nggak pernah Nabi Muhammad marah terhadap karakter semacam itu, bahkan didukung oleh Nabi Muhammad SAW. Kita punya istri misalnya seorang seorang ustazah katakan, atau seorang ilmuwan, atau seorang yang punya wawasan akademisi dan lain sebagainya, dukung. Sebab juga Nabi Muhammad punya istri semacam itu dan didukung oleh Rasulullah SAW. Dan pelajari tentang bagaimana Aisyah bersama Nabi Muhammad SAW. Kita akan dapetin kebahagiaan di situ dan jadikan rumah tangga kita sebagai panutannya rumah tangganya Aisyah. Bagaimana Aisyah, sekalipun beliau seorang ustazah, seorang alim, terus terpaut umur dengan Nabi Muhammad jauh, sekitar 50 tahun bedanya. 40 atau 50 tahun bedanya antara Sayyidatuna Aisyah dengan Nabi Muhammad SAW. Tapi lihat, ibu-ibu tahu gak kenapa itu Nabi Muhammad sayang banget sama Aisyah dibanding istri-istrinya yang lain? Ya, salah satu hikmahnya tuh, salah satu rahasianya, ini juga jarang orang tahu. Ya, saya pelajarin tentang sosok Aisyah, tentang sosok Nabi Muhammad. Nabi kenapa cinta banget sama Aisyah? Sebab tahu apa? Aisyah berhasil bikin Nabi Muhammad jadi muda lagi. Iya, itu ringkesannya kayak begitu. Aisyah berhasil menjadikan Nabi Muhammad hidup lagi. Sebab usia Nabi Muhammad itu waktu ketika menikah dengan Aisyah cukup tua, 50 tahun itu bukan usia muda. Nabi menikah dengan Aisyah, usianya Nabi sekitar 50 tahun lebih. Aisyah baru 9 tahun itu waktu. Dan baru serumah dengan Rasulullah, ini sekitar usia Aisyah itu sekitar 12 tahun lebih kurang, atau iya, baru serumah dengan Rasulullah, ya. Itu sekitar usia Aisyah 12 tahun. Dan ini dalam budaya masa itu hal yang wajar. Hal yang wajar, orang-orang Arab juga dulu di masa itu, bahkan orang-orang Romawi, mereka menikah muda semua. Itu artinya bukan hal-hal yang aib, mereka itu kehidupan mereka seperti itu. Cuman sosok seperti Nabi Muhammad, usia 50 tahun, 55 tahun, dengan segala beban yang beliau pikul, beban hidup, beban dakwah, beban kenabian dan kerasulan. Bisa senyum aja kalau orang biasa udah bagus kayak begitu. Ya kan, dengan segala berat amanat yang beliau pikul. Kadang suami-suami kita dengan pekerjaannya, dia kalau lagi pusing seharian nggak bisa ketawa, nggak bisa senyum, ya ibu-ibu. Kadang suka begitu. Nah, ini bagaimana Nabi Muhammad dengan segala bebannya yang berat, beban umat, beban dakwah dan lain sebagainya. Aisyah berhasil membuat Nabi Muhammad hidup lagi, ibarat ini dalam tanda petik. Aisyah berhasil membuat Nabi Muhammad muda lagi. Bayangin ibu-ibu, pernah gak dapetin orang 55 tahun balapan lari sama sama seorang gadis atau anak perempuan yang usianya 15 tahun? 55 tahun Nabi Muhammad balapan lari sama seorang Aisyah. Ya. Subhanallah. Kita orang tua juga amanah kita belum tentu balapan lari. Dari segi fisik, dari segi lain sebagainya, umur 55 tahun. Tapi beliau mau. Apa? Aisyah berhasil merebut hatinya Nabi Muhammad SAW. Itu yang membuat Rasulullah jatuh cinta dengan Aisyah. Lebih daripada yang lain-lain. Lebih daripada yang lain-lain. Nah, pelajarin tentang sosok Aisyah. Untuk kita jadikan sebagai teladan dan panutan. Dan kita aplikasikan itu di dalam rumah tangga kita. Semampu yang bisa kita lakukan. Sehingga rumah tangga kita jadi rumah tangga yang sakinah, mawaddah, rahmah, penuh dengan kebahagiaan. Terus pesan saya, ibu-ibu, sebelum saya berpesan kepada bapak-bapak di dalam rumah tangganya, ya,
Bapak-bapak dulu deh, baru ibu-ibu belakangan. Bapak-bapak perlu kita tahu, kita harus tuh sayang sama istri kita. Kita harus cinta sama istri kita. Kalau mereka nggak punya kebaikan apapun bakal kita, kecuali satu, yaitu dia rela meninggalkan ayah, ibunya, keluarganya demi seorang yang asing baginya. Dan rela untuk melayani suaminya yang saat itu bagi dia sebagai orang yang asing. Kalau nggak punya kebaikan kecuali itu, udah cukup untuk kita hargai seumur hidup kita. Apalagi dengan berkat istri kita, kita bisa menjaga diri kita dari yang haram. Mereka yang mengurus kita, melayani kita, mengasuh anak-anak kita, kebaikannya banyak banget. Makanya ibu-ibu tuh masuk surganya paling mudah, Bu, benar. Paling mudah, bagaimana enggak? Kita kalau mau berurusan sama manusia, apa yang dilakukan sama ibu-ibu ini, ngasuh anak, ngasuh rumah tangga, jadi ibu rumah tangga. Kalau urusan sama manusia aja, hitung-hitungan, ini biayanya mahal loh. Nggak ternilai jasa ini, benar nggak ternilai jasa ini. Orang kalau dibebankan pekerjaan ibu-ibu macam begini nggak ada yang bisa. Itu kalau manusia ingin menilai nggak bakal bisa. Apa yang dilakukan oleh ibu-ibu untuk suaminya dan rumah tangganya itu nggak pernah bisa dinilai, terlalu besar, terlalu mahal, nggak ternilai. Makanya Allah bilang kalau perempuan nggak punya apa-apa kecuali pelayanannya untuk suaminya, untuk rumah tangganya, udah cukup membuat dia mencapai derajat yang paling tinggi di surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Itu Nabi yang bilang begitu. Sampai Nabi bilang, ibu-ibu tahu gak yang masuk surga pertama kali siapa? Nabi Muhammad kan? Itu pintu surga dikunci. Gak dibuka sebelum Nabi Muhammad yang buka. Orang pada ngantri semuanya, ya, tetap mereka ngantri, nggak dibuka kecuali untuk Nabi Muhammad SAW. Tapi tahu gak? Itu Nabi bilang, begitu Nabi Muhammad sampai depan pintu sorga, pengen ngetok pintu sorga dan dibukakan untuknya sorga. Begitu Nabi sampai sono, tahu Nabi dapetin apa? Depan pintu tuh udah ada orang-orang pertama yang mendahului beliau. Nabi aja terperanjat, apa ini orang-orang? Sebelum saya udah depan pintu, nggak dibukain. Memang untuk Rasulullah dibuka, tapi mereka udah di barisan pertama, nungguin. Siapa itu? Ibu-ibu arisan. Ibu-ibu maksud saya. Nabi yang bertanya, perempuan, wanita-wanita, udah duluan mereka lagi ngerumpi di ibu-ibu arisan depan pintu surga. Nabi tanya, siapa kalian? Udah duluan di sini. Nabi sendiri kagum dan bangga. Mereka bilang, ya Rasulullah, kami di dunia hidup, kami fokus mengasuh anak-anak kami, mengasuh suami-suami kami, dikasih ganjaran oleh Allah semacam itu. Allah aja ngehargain jasanya seorang wanita dengan penghargaan semacam itu. Kita suami udah sepatutnya menghargai istri kita, ibu kita dengan penghargaan yang hebat semacam itu, bapak-bapak, ibu-ibu. Ini seorang pesan saya bakal setiap suami laki-laki. Terus juga pesan saya bakal ibu-ibu. Ibu-ibu sayang nggak sama suaminya? Sayang kan kita sama suami kita? Servis suami kita, bikin dia nggak noleh kepada yang lain. Itu juga ibu-ibu. Bikin suami kita jangan noleh ke yang lain. Gimana caranya tuh? Ya iya. Kita jadi yang terbaik bakal suami kita, sampai dia kalau mau noleh yang lain, ada enaknya saya punya yang lebih bagus di rumah. Saya punya yang terbaik di rumah, sehingga dia mau noleh ke yang lain juga nggak nafsu, nggak demen. Udah dapet yang terbaik, udah punya bidadari di rumah. Ya, kalau udah punya bidadari di rumah mau ngapain cari yang lain? Nah, ibu-ibu tampil bakal suaminya seperti bidadari yang terbaik bakal suami, sehingga dia nggak noleh ke yang lain. Insya Allah ibu-ibu bahagia dunia dan akhirat, bapak-bapak juga bahagia dunia akhirat. Nah, ini mungkin sedikit pesan saya untuk tasyakuran pernikahan. Mudah-mudahan yang belum dikasih jodoh di sini, saya rasa sini juga banyak nih. Banyak jomblo. Tapi pelajaran bakal yang lain, bakal yang belum nikah untuk menikah nanti seperti itu, bakal yang udah nikah juga untuk melanjutkan rumah tangganya lebih baik.
insyaallah. Mudah-mudahan Allah berkahin rumah tangga kita, Allah jadikan rumah tangga kita rumah tangga yang berkah dunia dan akhirat, sakinah, rahmah, mawaddah, ulfah dan lain sebagainya ya rabbal alamin. Jadikan kita semuanya berbahagia dunia dan akhirat ya rabbal alamin. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma, tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma, wa la taj'al fina wa la minna wa la ma'ana syaqiyan wa la mahruma bi rahmatika ya arhamar rahimin wa judika ajudal ajudin wa rahmal masakin wa yadul quwwatil matin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siaran langsung YouTube channel live streaming Fadlan Sel. Jadi setelah acara nanti bisa ditonton kembali, dilihat kembali di YouTube channel Fadlan Sel, dan jangan lupa untuk like, komen, subscribe untuk membantu siar dakwah agama Allah Subhanahu wa taala.